Setan yang ada dalam sholat, yang membuat kita tidak baik dan tidak khusyuk dalam sholat. Tulis hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 666, 666. Juga di Al-Bukhari nomor hadis 815. Awas, hati-hati ya, kalau antum tidak waspada dari setan ini, yang jadi persoalan, mohon maaf, sholat antum bisa nggak khusyuk dan bisa nggak baik. Baik. Taib, kita mulai bahasannya. Saya berikan singkat saja, nanti kita ambil 5-10 menit, kemudian kita bisa akhiri dengan simulasi ya, kita ambil simulasi ini. Ada setan yang diisyaratkan oleh Nabi menggoda khusus orang-orang di ibadah, khususnya sholat. Bahkan nanti ada temannya yang memberikan was-was saat mulai wudu, Pak. Mulai wudu. Karena itu jangan kaget Anda kalau sudah wudu suka ada sebagian orang yang was-was. Saya batal enggak nih? Batal enggak? Itu sudah ada itu. Tapi nanti itu edisi terpisah. Saya mau beri contoh langsung ke sholatnya dulu. Setan yang menggoda orang sholat, khusus dalam sholat, namanya khanzab. 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 Ini namanya akan saya sebutkan, nanti ada 9 jenis yang harus Anda ketahui. Dan tolong diingatnya, kalau ada kemiripan cepat ganti nama, karena nggak boleh ya. Nanti ada setan rumah namanya Dasim ya. Baik, perempuannya Dasima, ada mirip-mirip. Saya teruskan dulu. Siapa setan menggoda orang sholat? Namanya khanzab. Perhatikan jenis godaannya. Ketika seseorang mulai sholat, kata Nabi, dia mulai bertakbir. Kalau sebelum takbir biasa aja. Tapi saat dia mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu uzkur kadza, uzkur kadza. Maka mulai dia memberikan was-was kepada orang yang sedang sholat ini, kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Anda jangan pernah kaget begitu Anda takbir. Gak percaya nanti sholat asar ya, begitu Anda sholat begini, Masya Allah. Jangankan yang biasa, materi kita sekarang bisa diingat juga. Ada setan menggoda orang sholat, padahal itu setan. Bisa dihadirkan tuh ingatan-ingatan itu. Jadi Anda takbir Allahu Akbar, tapi pikiran bisa kemana-mana. Handphone, SMS belum dijawab, telepon belum macam-macam dan sebagainya. Hadir. Bahkan kata Nabi, hatta la yural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat bisa nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Kalau Anda mengalami situasi ini, maka Anda telah kena bagian dari godaan ini. Bagaimana cara mengatasi setan ini? Pelan-pelan. Ada dua hal. Satu nanti yang terkait dengan nafsu, agak panjang bahasannya. Yang kedua, yang ini saya contohkan dulu, saya dahulukan. Cara menangkal setan ini, pertama disebutkan langsung oleh Nabi di hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 666. Baik. Aqimas sufuf, kata Nabi. Kalau Anda ingin sholat, mulai dengan berdiri yang baik. Bahasanya aqim, qiyam. Qiyam itu badan tegak, pelan-pelan. Posisi tidak miring kanan kiri, fokus. Dan kaki, lebar kaki ini, lebar paling gampang selebar bahu. Jadi tidak terlalu lebar begini, tidak terlalu rapat begini. Selebar bahu seperti ini. Ini aqim namanya, qiyam. Tapi tidak cukup sampai sini, kata Nabi, as-sufuf. Dan cek dengan saf-saf yang lainnya, tegakkan semuanya. Bagaimana cara menegakkan saf saat Anda sholat dengan teman-teman yang lain supaya setan tidak masuk ke sela-selanya? Perhatikan kalimatnya. Wahadhu bainal manaqib wal aqdam. Mulailah luruskan dan rapatkan kakimu. Lurus dan rapat kaki ini yang paling menarik disebutkan oleh Nabi. Wahadhu bainal manaqib wal aqdam. Ukuran lurus ya kata Nabi, jika kaki kamu ini bisa sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Mohon izin, bisa ada 2 orang cepat saja bantu saya untuk ke depan. Saya hitung sampai 3, 2 orang saja. 1, 2, 3. Ya. Itu lagi. Jazakallah khair, sebelah sini. Mas tolong dibantu nanti disiapkan buku untuk 2 teman kita. Ya. Fokus ya, perhatikan. Sekarang imam suka berbalik mengatakan rapatkan luruskan. Nah, itu dalilnya ada di Abu Dawud nomor hadis 666, sunnahnya berbalik. Tapi bukan cuma berbalik, pastikan benar-benar rapat dan lurus.
Sekarang mau tanya, sudah lurus? Sudah lurus, Pak? Ingat, yang jadi ukuran lurus bukan ukuran kita, tapi ukuran Nabi. Kata Nabi, lurus itu bisa dilihat bila bahunya sejajar. Jangan dirubah dulu ya, jangan dirubah. Bahunya sejajar nggak? Baik, naik satu orang lagi. Satu orang lagi, mohon izin. Nggak cepat, bismillah. Baik, silakan. Sekarang lihat, mulai lebih kelihatan. Bahunya lurus? Ya, ya. Sekarang perhatikan, fokus pelan-pelan. Bagaimana cara menjadikan bahu ini lurus? Rumus dari Nabi, lihat kalimatnya. Wal aqdam. Aqdam. Jika bagian belakang kakinya itu diluruskan, maka ukuran bahunya semua akan lurus sejajar. Jadi ketika Anda diminta berdiri untuk meluruskan saf, kata Nabi, yang diluruskan itu bukan kaki jemari bagian depan sedangkan dengan garis, tapi tumit bagian belakang, akdam, tumit bagian belakang. Itu yang tempelkan ke garis, maka bahu akan sejajar. Sekarang perhatikan bedanya. Mas, ini ada garis. Tolong kaki depannya luruskan dengan garis. Garis yang ini. Kaki depannya, jari depannya. Perhatikan. Lurus gak? Bahunya pasti bengkok. Karena ukuran kaki macam-macam. Ada yang 42, 40, 39, beda. Tapi ketika kita rombak, tolong kaki bagian belakang luruskan dengan garis ini. Nanti saya luruskan. Terus maju, garis yang depan, Maju lagi garis yang ini. Garis yang depan, maju lagi, garis yang depan. Maju lagi, garis yang depan. Cukup sebentar. Maju. Lebih lurus ya. Dari yang tadi, kalau sama-sama betul lurusnya dan sajadahnya pas, pasti lurus. Lihat, kalau saya luruskan berdasarkan garis yang depan, ukuran spidolnya beda. Ini pasti akan beda, lain. Tapi kalau saya luruskan berdasarkan kaki bagian belakang begini, maka ke bahunya akan sama. Ini yang dimaksud, yang dimaksud lurus. Lurus ukuran kaki itu bisa dilihat dari bahu yang sejajar. Yang jadi persoalan sekarang, rapat. Izin, tolong rapatkan. Baik, fokus, tolong jangan dirobah. Sudah rapat? Nah, sekarang lihat, ukuran kita mungkin rapat. Ukuran Nabi, rapat atau tidak? Lihat kalimat Nabinya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Di sini kisahnya dimulai. Kata Nabi, jangan biarkan ada celah sekecil apapun bagi setan masuk. Kalimat celahnya disebutkan oleh Nabi dengan furjat. Furjat itu celah yang muncul dari satu sisi yang menempel. Kalau ini menempel, misal, kemudian di belakangnya ada celah, ini furjat namanya. Kalau terpisah seperti ini halal namanya. Kalau begini, nempel, ada celah, ini furjat. Kalau begini, halal. Di begini saja kalau ada celah, itu setan bisa masuk. Bisa masuk. Ini yang khanzab, yang disebut dengan khanzab. Sekarang perhatikan, fokus, tolong jangan dirubah. Bukankah sebagian orang yang sholat, saat berdiri kakinya agak yang terbuka begini? Keluar begini. Jadi kaki depannya keluar, tumitnya ke dalam. Ini dah sholat, sah berdirinya. Gak ada masalah. Tapi mengundang resiko ketika temannya juga posisi yang sama begini. Maka ujung jari akan ketemu ujung jari, di belakang ada celahnya. Teman-teman, tolong yang bagian depan dibuka ke sini, gini. Baik, tempelkan. Depannya rapat, tapi di belakang ada celahnya. Lihat. Jelas? Ini yang disebut dengan furjat. Begitu ada celah seperti ini, setan masuk. Masya Allah, setan masuk. Jadi antum mengundang, setan datang. Apalagi kalau misalnya yang mojok ke sebelah sana, itu nggak diundang juga, nggak usah datang, cuman tiup dikit udah nggak usuk. Di yang seperti ini, itu datang dia. Maka caranya bagaimana? Kata Nabi, la tadharu, la itu disebutnya nahyi di sini, larangan, pencegahan. Maka cegah supaya tidak datang. Kata para ulama, cara paling gampang, tutup celahnya. Berdiri lurus begini, rapatkan satu dengan yang lainnya, maka celah itu bisa ditutup. Kalau antum bisa berdiri lurus begini, kemudian mulai rapatkan satu dengan yang lainnya, maka celah itu bisa ditutup. Enggak percaya silahkan ya, nanti sholat asar praktekkan misalnya di Al-Rauf atau di masjid lain, antum berdiri seperti ini. Demi Allah saya katakan, setidaknya akan ada perubahan rasa dalam sholat kita. Akan lain caranya, lain. Ada yang berkata, nggak apa saya Ustaz, saya mah sekalian setannya ikut sholat. Ya silahkan aja, Anda tapi nggak usah ngajak orang lain. Karena belum tentu orang lain mungkin sama kuatnya seperti Anda. Ya.
Jadi udah, tutup seperti ini, Nabi katakan begini, kita ikuti seperti ini. Maka suasana akan berbeda. Tapi ini pun belum selesai hadisnya. Kata Nabi, walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Jangan sampai semangat kalian untuk merapatkan saf membuat teman kalian sulit menggerakkan tangannya saat takbir. Begitu mau takbir susah. Dia yang normal saja. Nah ini diantara cara bagaimana menutup peluang setan yang datang lewat salat khanzab. Tapi itu baru cara secara fisik. Karena dia bisa masuk lewat menggoda fisik, tapi juga kadang-kadang bisa masuk lewat sisi yang lain. Ini yang berbahaya. Masih ingat bahasan kita tadi? Yang dimanfaatkan oleh setan apa? Nafsu. Memang secara fisik dia nggak datang, tapi sebelum sholat dia sudah memasukkan sesuatu ke dalam nafsu Anda. Karena itu begitu Anda takbir, setan bisa lari, tidak masuk ke dalam celahnya. Tapi sebelum sholat nafsu Anda sudah penuh dengan godaan setan. Itu yang menyebabkan ingin ini, ingin itu, belum sempat kebeli, belum sempat dieksekusi macam-macam. Kadang-kadang nggak muncul lewat godaan, tapi muncul lewat nafsu.